Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat malam. Ketemu lagi dengan channel Almahya dengan saya Andika. Teman-teman, di sini sudah ada Permen Pan RB terbaru nomor 971 tahun 2022 tentang nilai ambang batas atau passing grade seleksi P3K dengan untuk jabatan fungsional tahun anggaran 2022. Teman-teman perlu simak isi beritanya biar teman-teman bisa mempersiapkan diri menghadapi tes P3K. Di sini langsung saja kita masuk pada diktum pertama, ya. Seleksi kompetensi P3K tahun 2022 meliputi seleksi kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Ini masih sama seperti dengan tahun 2021 yang lalu ya, teman-teman. Maka dari itu, bagi teman-teman yang ingin memiliki contoh-contoh soal untuk di sini, ya, khususnya poin B, C, dan D, kami sudah menyusunnya ke dalam bentuk buku. Buku ini berisi soal-soal terupdate yang pernah keluar di tahun-tahun sebelumnya, ya, untuk B, C, dan D. Karena untuk poin B, C, dan D ini untuk semua formasi jenis soalnya sama ya, atau mirip-mirip. Berbeda untuk kompetensi teknis memang berbeda. Kalau keperawatan ya tes tentang keperawatan. Kalau di tes CPNS mirip-mirip tes SKB kalau untuk tes kompetensi teknis. Nah, itu ya teman-teman. Kita lanjut pada diktum kedua. Di diktum kedua menjelaskan bahwa materi seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum pertama meliputi materi kompetensi teknis bertujuan untuk menilai penguasaan, pengetahuan, keterampilan, dan lain-lain ya. Ini intinya ya, kalau teman-teman pernah mendaftar CPNS, ikut tes CPNS mirip dengan tes SKB ya. Seperti itu. Sedangkan ini ya SKB. Sedangkan untuk kompetensi manajerial ini agak mirip-mirip dengan tes TKP dan TWK. Ya, kalau di tes CPNS. Oke, teman-teman, nanti saya akan share bagaimana cara menemukan jawaban atau trik dan tips menemukan jawaban yang benar di antara pilihan jawaban tersebut seperti itu. Ya, teman-teman. Begitu pula dengan kompetensi sosiokultural ya. Nanti kita bahas tips dan triknya. Beberapa saya sudah bagikan pada video-video sebelumnya. Ya, teman-teman coba cari saja video-video soal sebelumnya terkait dengan tes kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Untuk tes kompetensi teknis saya cuma memiliki soal-soal yang ada di Kementerian PUPR. Nah, di sini juga sudah dijelaskan ya terkait dengan waktunya. Seleksi kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dilaksanakan dalam waktu 120 menit. Wawancara itu selama 10 menit ya. Seperti itu. Nah, jumlah soalnya juga sudah dijelaskan. Untuk kompetensi teknis 90 soal, manajerial 25 soal, sosiokultural 20 soal. Masih sama seperti tahun 2021 ya. Wawancara 10 soal masih sama seperti tahun 2021. Ini pun sudah berkali-kali saya jelaskan ya, karena kita mengacu pada seleksi kompetensi tahun 2021, masih sama sistem penilaiannya ya. Untuk teknis itu salah 0, kalau benar adalah 5. Untuk kompetensi manajerial paling rendah poinnya 1, paling tinggi poinnya 4 ya. Sosiokultural paling rendah poinnya 1, paling tinggi poinnya 5 ya. Untuk wawancara paling rendah poinnya 1, paling tinggi poinnya 4. Masih sama persis dengan tahun 2021. Ini strateginya berarti mirip-mirip ya nanti untuk tahun ini. Oke, teman-teman. Nah, untuk inti dari Kemenpan RB ini ya, untuk kompetensi teknis sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan menteri ini. Jadi untuk nilai ambang batasnya ada pada lampiran, nanti kita bukakan. Nah, untuk kompetensi manajerial dan sosiokultural itu harus 130 poin, wawancara itu ada 24 poin. Nanti kita bahas strateginya lagi untuk bagaimana cara menjawab soal-soal ini. Tapi pernah juga saya bagikan, coba cari 7 tips lulus P3K di channel saya ini, itu pernah saya bagikan juga ya teman-teman. Nah, ini lampirannya, teman-teman perlu lihat. Misalnya teman-teman mendaftar di analis kebakaran ya, itu nilai ambang batasnya harus 207 ya. Sekali lagi ini mirip-mirip SKB ya. Bagi teman-teman yang ingin mendaftar di Kementerian PUPR
ya, atau dinas PU di kabupaten, kota ataupun provinsi, silakan miliki buku kami yang ini karena di sini berisi soal-soal kompetisi teknis untuk beberapa formasi di Kementerian PUPR. Ya, salah satunya yang ini ya, pembina jasa konstruksi. Di tahun lalu banyak sekali berhasil membantu lulus teman-teman ke Kementerian PUPR di pembina jasa konstruksi. Ini kita lihat ada 293 nilai ambang batasnya. Nanti teman-teman silakan download Permenpan RB ini, ketik saja Kepmenpan RB 971 tahun 2022, pasti akan teman-teman dapat jumpai banyak di Google ya. Teman-teman tinggal lihat ini ya. Misalnya teman-teman mendaftar di penyuluh agama itu 180, penyuluh hukum 270 nilai kompetensi teknisnya. Ya teman-teman. Ini untuk bagian KPU-an ada survei pemetaan, ini kami belum punya. Tapi untuk teknik jalan jembatan, teknik pengairan, teknik tata bangunan dan perumahan itu sudah kami miliki. Pengadaan barang dan jasa pun juga sudah kami miliki untuk soal kompetensi teknisnya. Ya, di buku yang ini ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya rasa ini penting untuk Bapak Ibu baca secara detail. Saya cuma menyampaikan poin-poin pentingnya saja dan mungkin agak terburu-buru karena memang lagi di dalam perjalanan, tapi saya sempatkan bacakan ini ya teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan video kami selanjutnya agar bisa terbantu mendapatkan banyak manfaat dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.